Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallim tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir yang merupakan kitab ringkasan penjelasan dari bait-bait Nadham Aqidah dari Syekh Ahmad Al-Qushasyi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Qurani. Untuk itu marilah kita mulai dengan membaca Ummul Furqan li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajma'in wa li ahli baiti thayyibin wa li jami' awliya'illahi shalihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li jami'i awliya'illahi shalihin wa li jami'i masyayikhina fi hadhihi at-tariqah wa awliya'illahi wa nakhususun ila nabiyillah abil abbas bali abil malkan Syekh Abdul Qadir al-Jalani Syekh Was al-Qarni Imam Junaid al-Baghdadi wa Syekh Abdullah Asy-Syattari wa Syekh Abdul Yazid al-Bustami wa li jami' masyayikhina fi hadhihi at-tariqah minha Syekh Abdullah Asy-Syattari, Syekh Hadiyatullah Sarmas, wa Syekh Qadin Syattari, wa Syekh Wajihuddin Al-Alawi, wa Syekh Muhammad Ghaus, wa Syekh Ali As-Sinawi, wa Syekh Ahmad Al-Qushasyi, wa Syekh Abdurrab Al-Fansuri Al-Jawi, wa Syekh Ibrahim Al-Qurani, wa Syekh Abdul Muhyi, wa la jami'i masyayikhina fi turuqil ilahi wa turuq sufiyah fi masyariqil ardi wa magharibiha bahriha wa barriha lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali hadrati Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Al-Qushasyi li jami' silsilati hadha al-kitab min awwal ila muntahahu wa la jami' masyayikhina fi tariqah Syatariyah minha Mbah Nurul Islam, Mbah Abdul Haris Ngawi, Mbah Kuritno, Yaki Haji Adi Nasihul Umam, wal maghfurlah Kiai Haji Diyauddin Kuswandi, wa Habib Umar Faisal Al-Idarus, wa Mbah Dharma, wa li jami' masyayikhina min tariqah Syatariyah fi hadhihi al-baldah wa hawalaiha lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembacaan tentang kitab akidah yang merupakan keterangan-keterangan ringkas dari Mandhumah Akidah Syekh Ahmad Al-Qushasyi yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang makna tauhid dan makna khaliqi kulli amilin wal amal. Dan di dalam bab yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa makna tauhid itu adalah syahadah bi annahu ilahun wahid.
syahadah, penyaksian bahwa dia adalah zat yang maha esa. Fa inna, karena sesungguhnya man syahida, barang siapa yang menyaksikan bi annahu ta'ala ilahun wahid, bahwa dia adalah zat yang maha esa, faqad nasabahu ilallah ilal wahdaniyah fi uluhiyatihi, maka dia telah menisbatkannya kepada sifat keesaan di dalam ketuhanannya. Wa qala al-hafidz fi Fathul Bari, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Hafidz di dalam kitab Fathul Bari, di dalam bab pertamanya, yaitu tentang tauhid. Waqad summiya al-Mu'tazilah, sebagaimana yang juga disebutkan di dalam bab tersebut tentang ungkapan-ungkapan tentang tauhid itu tersendiri. Dan juga qad summiya, dikatakan bahwa al-Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan diri mereka sebagai anfusahum ahlal adl wa tauhid, sebagai orang-orang golongan adil dan bertauhid. Yang mereka maksudkan adalah wa'anu bit tauhid, dengan kata tauhid ini, ma'taqaduhu min nafyi sifatil ilahiyah, yaitu keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak memiliki sifat. Li'tiqadihim, karena mereka yakin bahwa itsbataha, bahwa penetapan sifatnya Tuhan itu yastalzimu tasbih, itu menandakan bahwa Tuhan memiliki hal yang serupa. Wa man syabahallahu bi khalqihi asyrak, dan barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah musyrik. Itu menurut pemahaman al-Mu'tazilah. Wahum muwafiquna lil Jahmiyah, dan mereka orang-orang Mu'tazilah ini senada pemahaman mereka dengan orang-orang golongan Jahmiyah. Wa amma ahlu sunnah, sedangkan golongan ahlu sunnah wal jamaah, fafassaru, mereka menafsirkan at-tauhid, tentang tauhid ini sebagai binafyi tasbih wa ta'lil wa ta'til, dengan makna meniadakan seluruh penyerupaan maupun ta'til. Wa min thammata, dari poin ini, qala al-Junaid, Imam Junaid al-Baghdadi, fi ma hakahu anhu Abul Qasim al-Qushairi, yang telah diceritakan oleh Imam Abu Qasim al-Qushairi, mengatakan bahwa at-tauhid, bahwa tauhid itu adalah ifradul qadim minal muhdats, itu meniadakan atau menyerabut sifat-sifat dari zat yang maha qadim dari hal-hal yang sifatnya baru atau makhluk. Wa qala Abul Qasim At-Tamimi fi Kitabil Hujjah, dan juga berkata Imam Abul Qasim At-Tamimi dalam kitab Al-Hujjah, at-tauhid, kata tauhid itu adalah masdaru wahada yuwahhidu. Wahada yuwahhidu, masdar dari kata wahada yuwahhidu, tauhid gitu. Wa makna wahadtu Allah, dan makna dari wahadtullaha, aku mentauhidkan Allah, itu maknanya sejatinya adalah i'taqadtuhu, aku meyakini dia, Allah itu zat yang munfaridan bidzatihi, zat yang maha berdiri sendiri. Wasifatuhu, dan juga di dalam sifat, wasifatihi, dan juga dalam sifat-sifatnya, la nadhira lahu, dan tidak ada yang menyerupainya atau bandingannya, wala syabiha lahu intaha, dan tidak ada yang menyerupainya. Selesai. Wa qala fi babi da'a Nabi SAW ummatahu ila tauhid, dan juga demikian juga dikatakan dalam bab tentang hadis da'a Nabi SAW ummatahu ila tauhid ba'dama mara naqluhu anhu min qaulil murad min qaulihi, setelah pencatatan tentang keterangan tentang hadis tersebut, disebutkan bahwa al-murad bi tauhidillah, yang dimaksud dengan tauhid
mentauhidkan Allah itu adalah asyahadah, penyaksian bi annahu ilahun wahid, bahwa dia adalah zat yang maha esa. Manasuhu fi hadzal ladzi yusammihi ba'du ghulati sufiyah, sebagaimana juga yang disebutkan semacam ini oleh sebagian orang-orang ahli sufi yang ekstrim, yang mereka mengatakan bahwa tauhid semacam itu dianggap sebagai tauhid amah, tauhidul amah, tauhidnya orang umum. Waqad idda'a ta'ifatani, dan telah mengatakan juga dua kelompok tentang hal tersebut fi tafsirit tauhid, di dalam menafsirkan makna tauhid tadi, bi amrayni, dengan dua macam hal. Ikhtara'uhuma ahaduhuma, yang salah satunya adalah tafsirul Mu'tazilah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh orang-orang golongan Mu'tazilah tadi. Kama taqaddama, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Tsanihuma, yang kedua adalah ghulatu sufiyah, yaitu orang-orang sufi yang ekstrim. Fa inna akabirahum, tokoh-tokoh besar mereka itu mengatakan, lama takallamu, di dalam membicarakan fi mas'alatil mahwi wal fana, di dalam pembicaraan masalah mahwi wal fana, tentang peniadaan sifat-sifat yang biasa, wal fana, dan bab fana. Mahwi itu di dalam istilah sufi itu izalatu ausofil adah, yaitu meniadakan sifat-sifat yang biasa pada diri manusia, itu disebut mahwi. Jadi ketika Tuhan menggantikan sifat manusia itu menjadi sifat yang tidak biasa, itu disebut mahwu. Wal fana wa kana muraduhum bidzalika, yang mereka maksudkan di dalam bab tersebut adalah merupakan suatu hal yang mubalaghah, yaitu sifatnya berlebihan, firridho, di dalam menerima, penerimaan takdir Tuhan, wa taslim, dan pasrah secara total, wa tafwidul amr, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Wa balagha ba'duhum, dan sebagian dari mereka mengatakan juga yang lebih ekstrim, hatta doha al-murji'ah fi nisbatil fi'l ilal abad, sampai seperti orang-orang murji'ah yang dia itu menisbatkan suatu perbuatan manusia kepada hamba. Maksudnya orang-orang murji'ah itu berpaham bahwa apapun yang dilakukan oleh hamba itu semuanya tidak ada hisab di dunia, namun nanti terserah Allah di akhirat. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu terserah, gitu aja. Urusan hukumnya nanti di akhirat. Itu orang-orang murji'ah. Makanya seakan-akan apa yang disampaikan oleh gulat sufi, orang-orang sufi yang ekstrim ini, mereka mengatakan bahwa manusia itu fatalitas. Mereka itu orang-orang yang manusia itu tidak punya keinginan maupun kehendak pribadi. Alias apapun yang dilakukan semuanya adalah Tuhan. Itu menurut pendapat orang-orang sufi yang ekstrim. Sedangkan bagaimana nanti hisab dan sebagainya itu terserah Tuhan. Itu menurut beberapa sufi yang ekstrim. Itu mirip dengan al-murji'ah tadi. Wajaza dzalika ba'duhum ila ma'dziratil usad. Bahkan ada di antara mereka itu, sebagian mereka itu yang membolehkan orang-orang bermaksiat, atau orang bermaksiat itu dianggap tidak dosa. Karena apa yang dilakukan oleh orang maksiat itu ya bagian dari perbuatan Tuhan kepada hambanya. Itu menurut orang-orang yang ekstrim tadi, yang gulat, yang berlebihan tadi. Tsumma qala ba'duhum, dan ada juga sebagian yang lainnya dari para sufi itu yang mengatakan fa'adzara al-kufar. Bahkan orang kafir pun tidak ada masalah, mereka nggak berdosa, wong mereka kafir itu juga karena perbuatan Tuhan, gitu loh. Bahasa lainnya begitu loh. Tsumma qala ba'duhum, dan juga begitu juga terlalu berlebihan ya, sebagian yang lainnya, sehingga faza'ama annal murad
bitauhid, bahwa yang dimaksudkan dengan tauhid itu adalah i'tiqadu wahdatil wujud, meyakini adanya wujud tunggal. Wa 'azumal khitab hatta sa'adunnu katsir min ahli ilmi bimutaqaddimihim wa hasyahum min dzalika. Sehingga pembicaraan semakin berpanjang lebar, semakin meluas, sehingga saya mengira banyak sekali para orang-orang ahli ilmu itu dan orang-orang yang utama dari tokoh-tokoh mereka itu yang berpendapat tentang hal tersebut, dan dikhawatirkan nanti orang-orang yang awam terjebak pada hal-hal yang kurang begitu bisa mereka pahami atau sepakati. Waqad qaddamtu kalama syaikh ta'ifah, dan aku telah mengedepankan, menyampaikan tadi ungkapan dari Syekh at-Ta'ifah, imam ahli tasawuf, yaitu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, wa huwa fi ghayatil hasan wal ijaz. Dan apa yang diungkapkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi itu merupakan suatu ungkapan yang ringkas namun bagus. Waqad warada alaihi ba'du man qala bil wahdah al-mutlaqah. Dan ada yang menyebutkan dari riwayat beliau bahwa yang dimaksudkan dengan wahdah tadi, wahdatul wujud, adalah wahdah mutlaqah. Artinya semuanya enggak ada kecuali wujud zat Tuhan. Faqala wa hal min ghairi wa lahum fi dzalika kalamun tawil. Dan ada juga yang lainnya berbeda pendapat. Namun nanti ungkapan atau pembicaraan tersebut sangat panjang lebar dan luas. Yanbu anhu sami'a kullu man kana ala fitratil Islam. Yang muncul setelah itu orang-orang dari yang mendengarnya. Sami'a kullu man kana ala fitratil Islam. Wallahul musta'an. Dari orang-orang yang mendengarkannya, yang itu berbeda, sedikit berbeda mungkin dari orang-orang yang mendalami secara fitrah di dalam agama Islam. Wallahul musta'an, dan kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Aku mengatakan, berarti Syekh Ibrahim Al-Qurani di dalam ungkapan ini, wabillahi taufik, dan dengan taufiknya Allah, Al-Hafidh Imam Al-Hafidh bin Hajar, wa in kana bari'an fil hadis, meskipun beliau adalah seorang yang ahli hadis, mutaqaddiman fi fununihi, dan orang yang terkemuka di bidang hadis tersebut, di dalam funun hadis, haqiqan bima tarjamahu bihil Hafidh As-Suyuti, sebagaimana juga ditetapkan atau ditegaskan oleh Imam Hafidh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala fi manaqala anhu fi dhablihi ala tabaqatil hufati lidzahabi min qawlihi Syekhul Islam wa Imamil Hufat fi zamanihi, yang beliau juga mengatakan bahwa Imam Al-Hafidh bin Hajar itu seorang Imamul Hufat fi zamanihi, Syekhul Islam di zamannya, dan juga imamnya para ahli hadis di zamannya. Hafidhud Diyar Al-Misriyah, yang termasuk juga satu-satunya orang yang bisa dianggap satu-satunya orang yang ahli hadis di dalam negara Mesir. Bal hafidhud dunya, bahkan dia mengatakan beliau adalah orang yang satu-satunya yang ahli hadis paling alim di seluruh dunia secara mutlakon. Bahkan yang menyebutkan qadil qudat, hakimnya para hakim. Syihabuddin Abul Fadl bin Ali bin Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Kinani Asy-Syafi'i Al-Asqalani tsumma Misr ila an qala wa lazama Syekh Abul Fadl Al-Iraqi wa bari'a fil hadis wa taqaddama fi jami' fununi intaha. Itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi tadi juga di dalam kitabnya tentang Tarjamatu Al-Hufat tadi ya, atau biografi tentang para ahli hadis tadi, dan juga oleh Imam As-Suyuti dan sebagainya, bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang yang alim sekali,
yang terkemuka di bidang hadis. Namun sebenarnya alasannya dari Syekh Ibrahim Al-Qurani menyebutkan ini apa? Setelahnya akan dijelaskan. Kenapa kok beliau menyinggung bahwa Imam Ibnu Hajar itu ya ahli hadis? Tapi kenapa kok disebutkan itu saja? Ini akan disebutkan setelahnya. Al-ghardu minhu, yang dimaksud dengannya, walakin al-haq alladzi la yunkiruhu kullu mansifin ma qalahul Imam Abu Hamid fil Munqidh min ad-Dhalal. Yang dimaksudkan dari itu adalah sesungguhnya dan tidak ada yang bisa memungkirinya bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hamid atau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, innal hadhiqa, bahwa orang yang menekuni fi sina'atin wahidatin, di dalam satu bidang keilmuan. Sina'ah bisa diartikan industri, bisa diartikan suatu bidang keilmuan, ya. Laisa yalzamu an yakuna hadikon fi kulli sina'ah. Tidak perlu dia itu menjadikan menguasai banyak bidang. Artinya kalau sudah menguasai satu bidang, ya dianggap aja dia satu bidang itu tok. Kita tidak anggap dia itu seorang ahli kalam, meskipun yang diterangkan dalam kitabnya tentang kalam. Fala yalzam an yakunal hadik, maka tidak dianggap juga atau tidak serta-merta juga dianggap sebagai orang yang hadik, yang menekuni, yang benar-benar ahli fil fikhi, di dalam ilmu fikih. Jadi orang yang bisa ilmu hadis belum tentu tahu fikih, gitu. Itu maksudnya Imam Al-Ghazali. Wal kalam, dan juga ilmu kalam atau ilmu akidah. Hadikon fitib, dan juga fala yalzamu an yakunal hadik fil fikhi wal kalam hadikon fitib, dan juga orang yang ahli di bidang fikih dan juga ilmu kalam itu tidak serta-merta ahli di bidang kedokteran, gitu. Jadi kalau kita meyakini ada hadis begini di dalam bab kedokteran, terus kita oh ini berarti dokternya demikian, enggak serta-merta demikian, gitu. Itu hanya bagian dari redaksi yang muncul dalam hadis. Sedangkan bidang kedokteran dan lainnya kita merujuk kepada ahli yang lebih ahli di bidangnya, yaitu kedokteran. Wala an yakunal jahil fil aqliyat jahilan fin nahwi, dan juga tidak serta-merta orang yang bodoh di dalam bab pemikiran itu bodoh di dalam nahwu. Bal likulli sina'atin ahlun, tetapi di masing-masing keahlian itu bidangnya sendiri-sendiri. Balagu fiha rutbatul baro'ah wassabab, yang mana di dalamnya ada tingkatan-tingkatan yang utama maupun yang terkemuka dan sebagainya. Contohnya yang ahli hadis hadis saja yang dia bidangi. Untuk bidang kalam maka kita merujuk ke orang-orang ahli kalam. Sedangkan di bidang fikih ya ke ahli fikih. Meskipun di antara orang yang ahli hadis itu ada yang mengerti atau menyitir beberapa hadis tentang fikih, gitu. Tapi bab fikihnya kita harus merujuk ke orang yang ahli fikih. Demikian juga tentang bab akidah. Demikian apalagi tentang bab ilmu tasawuf dan sebagainya. Wa in kana al-jahil qad yalzamuhum fi ghairiha intaha. Meskipun juga orang yang bodoh itu terkadang juga dia bodoh juga di bidang yang lain, gitu loh. Namun sekali lagi kita tidak perlu menganggap kalau orang bodoh di satu bidang dia bodoh di bidang yang lain, tidak serta-merta demikian, gitu loh. Wangdur mimma dzakara al-Kirmani fi syahrihil Wangdur mimma dzakara al-Kirmani syarihal Bukhari syai'an minal ihtimalat al-aqliyat allati la tuwafiqun naqal fi qaulil Bukhari fi akhiri hadisi Abi Sufyan fi qissati Herqal fi babi kaifa budi al-wahyu. Dan juga lihatlah atau rujuklah kepada apa yang diterangkan oleh Imam Al-Kirmani yang menjelaskan tentang hadis Imam Bukhari, yang di dalamnya juga ada hal perkara-perkara di bidang pemikiran juga yang tidak sesuai dengan dalil nakli. Nah, itu gitu.
fi qaulil Bukhari, di dalam keterangan tentang Imam Bukhari di akhir hadis tentang Abi Sufyan di dalam kisah atau bab Herkel, fi babi kaifa budi al wahyu, di bab tentang permulaan dari wahyu. Ani qauluhu rawahu Shalih bin Kaisan wa Yunus wa Muammar an Zuhri intaha. Jadi tentang yang diungkapkan oleh perkataan atau hadis yang diriwayatkan oleh Shalih bin Kaisan dan juga Yunus dan Muammar dan juga dari Az-Zuhri selesai. Jadi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan itu, untuk rujukan hadisnya apa, nanti boleh merujuk kepada kitab yang disebutkan tadi atau di bab yang disebutkan tadi. Qala al-Hafidz bin Hajar fi raddihi, dan Imam Hafidz bin Hajar di dalam mengkritisi atau menolak apa yang disebutkan oleh Imam Al-Kirmani tadi, wal ihtimalat al-aqliyah al-mujarradah illa madkhal laha fi hadzal fan illa anna qala wa hadza amrun yata'allaqu bin naql mahdud fala yaltafit ila ma'adahu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam keterangan dia di dalam mengkritisi atau menolak pendapatnya Imam Al-Kirmani tentang bab-bab pemikiran tersebut, itu bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kandungan-kandungan pemikiran itu sebenarnya hanya bagian awalnya saja di dalam bab tersebut. Ila an qala wa hadza amrun yata'allaqu bin naql mahdh. Dan bab ini itu sebenarnya berhubungan dengan dalil yang sifatnya nakal saja. Untuk itu fala yaltafit ila ma'adahu, maka jangan keluar dari bab itu gitu loh. Artinya ya yang berhubungan dengan hadis itu ya sudah selesai di situ saja, jangan keluar dari hadis itu gitu. Itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi. Ya mungkin ini disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani untuk menguatkan pendapat bahwa benar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli dalam bidang hadis, namun di bidang kalam dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu tauhid itu harus kita merujuk ke yang lain, ulama yang lain. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebenarnya ngomentari tentang bab hadis ya itu saja gitu loh. Kalau urusan lain ya mohon merujuk ke yang lain gitu. Mungkin yang dimaksudkan seperti itu sebenarnya. Baik. Wa hadza kalamun maqbul fi mahallihi. Dan inilah ungkapan atau ucapan yang bisa diterima di dalam bab tersebut gitu. Anau la yaltafit fi ilmin naql ilal ihtimalat al-aqli al-mujarradah kadzalika fi ulumil adwaq wal mawahid wal asrar. Dan juga di bidang-bidang pemikiran yang lainnya, termasuk di dalam ilmu adwaq, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan rasa, maupun dengan ilmu tauhid dan ilmu-ilmu rahasia yang lainnya, itu semuanya harus merujuk ke bidangnya masing-masing. Sehingga tidak serta-merta kita mengambil dalil ini dari para ahli hadis terus memahaminya dengan penjelasan para ahli hadis. Tidak serta-merta demikian. Kita perlu merujuk ke ahli di bidangnya. Hadis sebagai bagian dari pemahaman kita yang perlu kita jadikan pijakan sumber, namun pemahaman yang lainnya perlu kita merujuk ke ahli di bidang yang lain, termasuk di bidang tasawuf, tauhid, fikih, akidah, maupun di bidang thariqah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.